Mereka berdua adalah suami saya. Akulah kepala keluarga. Suami kedua saya 1 tahun lebih muda dari saya. Suami pertama saya lebih tua 8 tahun dari saya. Itulah adat dan budaya di sini. Kami berlima dalam satu keluarga ini, dengan 2 anak dan 2 suami. Saya mungkin yang terakhir yang memiliki 2 suami di sini. Para penonton yang budiman, Tibet memang merupakan tempatnya hal-hal yang aneh, unik dan menarik. Kalau sebelumnya kita membahas tentang tradisi pemakaman langit di Tibet, maka kali ini kita akan membicarakan tentang sebuah tradisi aneh lainnya di Tibet, yaitu bagaimana semua anak laki-laki dalam satu keluarga bisa memperistri satu perempuan yang sama. Penasaran dengan tradisi beristri keroyokan ini? Mari kita kulik alasannya dalam video ini. Para penonton yang budiman, bukan hal yang aneh bagi seorang wanita di Tibet untuk menikahi semua anak laki-laki dalam satu keluarga. Dengan kata lain, si wanita bersuami lebih dari 1 orang, bahkan sampai 5 orang dalam waktu yang sama. Dan para suaminya itu adalah kakak beradik dalam satu keluarga. Praktik ini dikenal sebagai poliandri persaudaraan atau fraternal poliandri, dan merupakan salah satu dari sekian banyak aspek budaya unik yang ada di Tibet. Perkawinan poliandri persaudaraan merupakan salah satu bentuk perkawinan paling langka di dunia. Namun praktik ini berakar dalam sejarah Tibet dan telah menjadi bagian penting dari struktur masyarakat Tibet selama berabad-abad. Bagi sebagian besar masyarakat Tibet, terutama penduduk yang berada dalam kelas sosial keluarga pembayar pajak atau yang disebut reba, poliandri persaudaraan merupakan bentuk perkawinan yang ideal. Meskipun praktik ini tak lazim di sebagian besar negara di dunia. Poliandri persaudaraan juga mencerminkan norma-norma Tibet tentang persatuan dan kesetaraan. Mekanisme poliandri persaudaraan ini begitu sederhana. 2, 3, 4 atau lebih anak laki-laki dalam satu keluarga bersama-sama mengambil seorang perempuan untuk dijadikan istri dan tinggal bersama mereka. Upacara pernikahan pun bervariasi menurut kemampuan masing-masing. Dalam membina rumah tangga, suami tertua biasanya lebih dominan dalam hal wewenang dan pengambilan keputusan. Namun demikian, para suami berbagi tanggung jawab yang sama dalam hal pekerjaan dan mencari nafkah, dan membesarkan anak-anak mereka bersama-sama, serta memiliki hak yang sama dalam berhubungan suami istri. Keturunan dari hasil perkawinan poliandri persaudaraan diperlakukan sama oleh para suami. Tidak ada sifat pilih kasih terhadap anak, meskipun ia tahu bahwa itu mungkin bukan anaknya, karena misalnya dia sedang pergi saat istrinya hamil. Demikian juga anak-anak, mereka menganggap bahwa suami-suami ibunya adalah ayah mereka, dan memperlakukan mereka secara setara, meskipun mereka juga tahu siapa ayah kandung mereka yang sebenarnya. Anak-anak memanggil mereka ayah tua dan ayah muda. Anak-anak juga memanggil saya ibu. Mereka berdua adalah suami saya. Itulah adat dan budaya di sini. Tidak seperti masyarakat kita sendiri, di mana monogami adalah satu-satunya bentuk pernikahan yang diizinkan. Masyarakat Tibet mengizinkan berbagai jenis pernikahan, termasuk monogami, poligami, poliandri persaudaraan, dan poligini. Poliandri persaudaraan dan monogami adalah bentuk pernikahan yang paling umum di Tibet. Sementara poligini biasanya terjadi dalam kasus di mana istri pertama mandul. Untuk diketahui bahwa praktik perkawinan poliandri persaudaraan bukanlah sebuah keharusan atau sebuah ketentuan hukum yang mewajibkan semua saudara laki-laki dalam satu keluarga
untuk mengawini satu perempuan yang sama. Namun praktik ini adalah sebuah pilihan dengan serangkaian tantangan dan resikonya masing-masing. Kenapa banyak orang Tibet memilih pernikahan poliandri persaudaraan? Perlu digarisbawahi terlebih dahulu bahwa orang-orang Tibet yang melakukan pernikahan poliandri persaudaraan ini sebenarnya adalah keluarga-keluarga kaya yang memiliki tanah dengan ukuran berkisar 20 hingga 300 hektar yang mereka sewa dari otoritas distrik mereka. Karena statusnya sewa, maka mereka memiliki kewajiban untuk membayar pajak kepada negara. Selain membayar pajak, mereka juga menyediakan layanan kerja rodi yang mencakup tenaga kerja manusia dan hewan kepada otoritas distrik mereka. Alasan utama perkawinan poliandri di kalangan orang-orang ini lebih bersifat ekonomi, terutama untuk mencegah pembagian harta warisan mereka, seperti tanah, ternak, dan aset lainnya, agar tidak dibagi-bagi kepada orang lain. Dalam aturan warisan tradisional Tibet, hanya anak laki-laki yang memiliki hak untuk mengklaim sebagian dari harta keluarga. Jadi jika setiap anak laki-laki mengambil pengantin yang berbeda, akan ada keluarga suami istri yang berbeda, dan ini akan mengarah pada pembagian tanah di antara keluarga anak laki-laki yang berbeda. Untuk menghindari situasi ini, solusinya adalah pernikahan poliandri fraternal, di mana saudara laki-laki akan berbagi pengantin. Ketika ditanya pada sang istri, apakah tidak sulit baginya untuk melayani banyak suami, kebanyakan sang istri hanya tersenyum. Namun yang pasti, istri memegang peranan penting dalam mengelola rumah tangga dan memastikan keharmonisan di antara para suaminya. Ketika ditanya kenapa mau berpoliandri, alasannya juga sama, yaitu untuk menghindari fragmentasi keluarga dan tanah. Selain itu, sang istri berharap akan lebih baik secara ekonomi karena ia akan memiliki banyak suami yang bekerja untuknya dan anak-anaknya. Orang Tibet percaya bahwa perkawinan poliandri persaudaraan akan mengurangi risiko perpecahan keluarga. Pernikahan monogami bagi sebagian besar orang Tibet justru menciptakan keluarga yang tidak stabil dan dapat menimbulkan perpecahan dalam keluarga. Bagi mereka, pernikahan monogami, di mana misalnya dalam satu keluarga ada 4 anak laki-laki dan masing-masing memiliki 1 istri, maka setiap istri hanya akan mementingkan anak-anaknya sendiri tanpa memikirkan nasib anak-anak dari saudara suaminya yang lain. Mereka mencontohkan bahwa jika istri saudara laki-laki termuda memiliki 3 putra, sementara istri saudara laki-laki tertua hanya memiliki 1 putri, istri saudara laki-laki termuda mungkin mulai menuntut lebih banyak bagian dari harta keluarga untuk anak-anaknya. Karena sebagai anak laki-laki, mereka mewakili masa depan keluarga. Dengan demikian, anak-anak dari istri yang berbeda dalam generasi yang sama adalah kelompok ahli waris yang bersaing untuk memperebutkan harta warisan. Dan ini membuat keluarga menjadi tidak stabil. Orang Tibet menganggap bahwa konflik akan menyebar dari istri ke suami mereka, dan menganggap hal ini cenderung menyebabkan perpecahan keluarga. Poliandri persaudaraan memiliki kompleksitas dan tantangannya sendiri, memerlukan tingkat pemahaman yang tinggi, rasa hormat, dan toleransi di antara anggota keluarga. Apakah poliandri persaudaraan adalah pilihan terbaik dalam membina rumah tangga? Meskipun orang Tibet melihat keuntungan ekonomi dari poliandri persaudaraan, namun bukan berarti tak ada masalah dalam praktik perkawinan ini.
Pernikahan poliandri seringkali diwarnai oleh ketegangan dan pertikaian karena berbagai alasan. Ketegangan sering terjadi karena biasanya segala kewenangan dan keputusan dalam rumah tangga berada di tangan saudara laki-laki tertua. Sementara saudara laki-laki yang lebih muda harus tunduk terhadap aturan yang dibuat oleh saudara laki-laki tertua. Disinilah sering muncul ketegangan, karena kadang saudara laki-laki yang lebih muda bisa saja menentang otoritas atau kewenangan saudara laki-lakinya yang tertua. Selain itu, ketegangan dan konflik dapat muncul dalam keluarga poliandri karena masalah dalam berhubungan suami istri. Kecenderungan sang istri hanya berhubungan dengan suami tertentu sering menimbulkan ketegangan di antara pasangan laki-laki dalam pernikahan tersebut, terutama jika terdapat perbedaan usia yang signifikan di antara saudara laki-laki yang ada. Apakah praktik poliandri ini dilegalkan oleh pemerintah Tiongkok? Secara resmi, sistem ini sekarang dilarang menurut hukum Tiongkok. Dan jauh sebelumnya, yaitu sejak tahun 1981, sebenarnya pemerintah daerah otonomi Tibet tidak lagi mengizinkan pernikahan poliandri baru berdasarkan hukum keluarga. Namun di daerah pedesaan, sistem ini tetap menjadi praktik yang normal. Bagi orang Tibet, hal ini masuk akal mengingat tantangan khusus geografi Tibet di negara yang lahan suburnya terbatas dan banyak tenaga kerja yang dibutuhkan untuk mengolah tanah. Perkawinan saudara laki-laki dengan perempuan yang sama memastikan bahwa tanah tetap berada dalam keluarga yang sama dan bahwa ada cukup banyak pekerja untuk menggarapnya. Praktik ini juga mengurangi jumlah ahli waris dan dengan demikian mengurangi jumlah orang yang harus diberi makan dari tanah tersebut. Meskipun saat ini ilegal, ada beberapa daerah terpencil di Tibet yang masih mempraktekkan poliandri persaudaraan ini karena alasan sebagai pengingat warisan budaya yang kaya dan beragam di wilayah tersebut. Namun dalam beberapa tahun terakhir ini, praktik poliandri persaudaraan ini mulai menurun karena pengaruh modernisasi dan perubahan nilai-nilai budaya pada masyarakat.